apa yang menjadi komitmen kita, ya, sikap kita ini mari kita aplikasikan, kita realisasikan dalam kehidupan, supaya apa yang ada di dalam hati ini terpancar keluar. Amin. Haleluya. Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, ya, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari luar, mulai dulu dari dalam diri kita sendiri. Amin. Itu caranya, ya. Kemudian di dalam Hagai, kita tahu saudara kekasih, bangsa Israel masuk dalam pembuangan selama 70 tahun dan mereka hidup di dalam penjajahan Babel. Yang Tuhan katakan, apakah katanya kamu sudah layak mendiami rumahmu yang bagus, sementara katanya bait Allah, minggu kemarin ya, khotbahnya gitu ya, sementara bait Allah ini tetap ada di dalam situasi kondisi yang runtuh. Itu bait Allah secara fisik. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa tubuh kita, hidup kita ini adalah bait Allah. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik itu secara fisik, perbaiki dulu rumah Tuhan, yaitu tubuh kita. Jalin kembali hubungan kita dengan Tuhan, perbaiki kembali mezbah kita dengan Tuhan, maka baru katanya kita akan hidup di dalam berkat itu. Kita lihat setelah bangsa Israel lakukan perubahan di dalam di dalam perbaikan bait Allah, apa yang terjadi? Hagai 2 ayat 2 sampai 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ketika kita sudah menjaga hati kita yang menjadi sumber kehidupan itu tetap terjaga baik, kita lepaskan amarah, kita tinggalkan itu, berdamai dengan semuanya. Kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita perbaiki apa yang tidak baik dalam diri kita melalui introspeksi diri. Tuhan katakan, aku akan perintahkan berkat-berkat itu dari semua bangsa-bangsa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, tetapi biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita masing-masing akan mengajar kepada kita untuk melakukan apa yang baik dan apa yang tidak. Jangan keraskan hati ketika Roh Kudus bilang, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu, jangan balas kejahatan, berbuat baiklah, lakukan apa yang Roh Kudus munculkan dalam hati. Yang Roh Kudus katakan dalam hati pasti yang baik, ya.
Enggak, kalau pas kita disakiti kemudian ada muncul dalam pikiran kita, hati kita, balas, itu bukan dari Roh Kudus, ya. Jangan ikutin, amin. Haleluya. Ketika penyakit kita, wah penyakitmu tambah parah. Oh, itu bukan dari Roh Kudus. Roh Kudus pasti bilang penyakitmu pasti disembuhkan oleh bilur darah Yesus. Yakini itu yang dipegang, amin. Haleluya. Mari saudara kekasih, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang sudah disiapkan oleh tim profetik untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya. Ya. Dan lihat wajahmu,
tebusan Tuhan Allahmu. Engkau tidak lagi ada di dalam dunia ini dan engkau terintimidasi. Sesungguhnya engkau sudah terlepas. Walaupun engkau ada di dunia ini, engkau ada di dalam kekuasaanku, engkau ada di dalam kendaliku, engkau ada di dalam penyertaanku. Engkau tidak lagi di bawah hukum dunia ini, sebab engkau bukan lagi milik dunia. Engkau adalah milik Allah Tuhanmu yang sudah menghapuskan dosa-dosamu, yang sudah memerdekakan engkau, dan pemeliharaanku atasmu sempurna. Jangan kau takut tentang apapun yang sedang kau alami, tetapi nyatakanlah segala sesuatu permohonanmu kepadaku di dalam doa dengan ucapan syukur. Aku katakan kepadamu pada saat ini, dunia memang sedang menuju kehancuran, tetapi ingat, engkau adalah umat tebusanku. Engkau ada terpelihara oleh Tuhanmu, dan aku menyertaimu sampai pada kesudahan alam. Itu sebabnya ketika sesuatu engkau lihat di dunia ini sedang menuju kehancuran, sedang menuju kesusahan, jangan engkau terperdaya di dalamnya, sebab hidupmu terpelihara oleh Tuhanmu. Hidupmu bukan ditentukan oleh dunia ini. Engkau tidak terpelihara oleh dunia ini, tetapi engkau terpelihara oleh Tuhanmu yang menyelamatkan engkau. Jangan terkecoh, jangan engkau menjadi lemah, jangan engkau menjadi kecewa ketika sesuatu yang engkau lihat tidak seperti apa yang engkau inginkan. Keinginanmu engkau sampaikan kepada Tuhan Allahmu di dalam doa dengan ucapan syukur. Apa yang engkau terima hari ini yang tidak seperti apa yang engkau harapkan dan belum engkau terima, jangan engkau menjadi kecewa kepada Tuhan Allahmu, sebab apa yang engkau terima saat ini memang itu adalah niat dan siasat dunia ini untuk menjatuhkan imanmu. Tetapi engkau tidak terpelihara oleh dunia ini. Engkau dicukupkan bukan oleh dunia ini, engkau dicukupkan oleh kerajaan Bapakku. Engkau dicukupkan dan engkau terpelihara olehku dalam penyertaanmu sampai pada kesudahannya. Aku katakan kepadamu, jangan kau gelisah dan takut tentang apapun juga. Memang engkau ada di dunia ini, dan engkau masih melihat sesuatu yang terjadi di dunia ini yang sedang menuju kepada kehancuran. Tetapi ingat bahwa engkau bukan berasal dari dunia. Engkau sudah ditebus, engkau sudah disucikan. Engkau bukan lagi menjadi milik dunia ini sehingga engkau takut dengan apapun yang dilakukan oleh dunia kepadamu. Tidak, akulah yang memiliki engkau. Akulah yang tidak akan berdiam ketika engkau akan terhimpit. Aku yang akan memerdekakan engkau. Aku yang akan melepaskan dari segala kesusahan dunia ini yang sedang kau hadapi. Sebab engkau adalah umatku. Sebab akulah yang memelihara engkau sampai pada kesudahannya. Jangan engkau takut tentang apapun. Waktunya hanya tinggal sedikit dan sebentar saja. Bertahanlah bersama dengan aku. Demikian firman Tuhan datang kepadamu. Syarabah katakan nama syedidinai, Irabah katakan nama syedidinai. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Benar Tuhan, kami bukan milik dunia ini, kami milik Engkau ya Tuhan. Walaupun mata kami melihat, tetapi iman kami tetap terpaut kepada firman-Mu. Walaupun kami ada di dunia ini, kami tidak terpelihara oleh dunia, kami tidak dicukupkan oleh dunia ini, sebab hidup kami bukan bersumber dari dunia ini. Hidup kami bersumber dari kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menjaga hati kami Tuhan untuk tetap waspada. Kami tidak akan biarkan amarah itu menguasai hidup kami. Kami akan berhenti marah. Kami akan tinggalkan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya karena Engkau hadir di tempat ini dan Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami percaya Engkau cukupkan, dan apa yang kami sedang gumuli Engkau akan memberkati kami. Kami terima kesembuhan sempurna, kami terima kekuatan sempurna, kami terima kelepasan, kami terima berkat yang memelihara kami dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa depan kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Di tahun 2022 ini, kami akan tetap melekat kepada Tuhan, karena itulah yang menjadi sumber hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kepada Grace. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Amin. Puji Tuhan bagi setiap kita yang Tuhan percayakan pesan-pesan Tuhan. Saya persilahkan untuk menyampaikannya. Puji Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Gembala, ada hikmat Tuhan berkata, ciptakan suasana surga. Seringkali dalam kehidupan kita merasa susah, padahal kesusahan itu memang sudah ada, tapi justru kita yang membuat susah dalam diri kita. Untuk itu setiap kita mari ciptakan suasana surga, amin, sehingga kita merasakan kebahagiaan, sukacita dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, firman Tuhan berkata seperti ini, banyaklah rancangan di hati, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Untuk itu, mari kita bersandar kepada apa yang Tuhan firmankan, bahkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi kecewa. Kita berserah penuh hanya kepada Tuhan. Itu saja, mungkin ada lagi. Puji Tuhan, mari kita meresponi setiap pesan-pesan Tuhan yang menguatkan setiap kita, amin, di pagi hari yang luar biasa ini. Puji Tuhan, pengumuman untuk minggu ini bagi setiap Bapak Ibu yang akan beribadah minggu depan, minggu ketiga, agar menghubungi nomor sekretariat gereja untuk mendaftar. Dan untuk sekolah minggu khusus kelas 1 sampai kelas 6 jam 7 di Toko Wijaya atau Gedung Istana Bintang. Sekali lagi, untuk sekolah minggu khusus SD kelas 1 sampai kelas 6 jam 7 di Gedung Istana Bintang. Dan bagi setiap Bapak Ibu yang membutuhkan doa atau konseling, dapat menghubungi Bapak Gembala, penatua hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan juga mengenai informasi gereja, dapat menghubungi langsung ke nomor sekretariat gereja. Ya, itu saja mungkin pengumuman. Ada tambahan dari Bapak Gembala? Perlu saya jelaskan satu hal. Mungkin saudara sebagian ada yang bingung, atau bahkan mungkin semua, kok kenapa gereja sekarang mau ibadat aja harus daftar gitu ya. Saudara, kami sedang mengalami satu kesulitan di pemain musik ya. Mungkin saudara kalau lihat di sini pemain musik pagi ini banyak gitu ya. Dan di ibadat kedua mereka akan main lagi. Itu enggak, saudara. Ya. Jadi apa yang bisa main musik di ibadat satu, di kedua nggak bisa. Jadi ketika pas di ibadat kedua pemain musik nggak ada, saudara. Ya. Dan ada kalanya kita sediakan juga ibadat kedua yang datang cuma dikit gitu. Sementara kita udah susah payah mencari pemain musik begitu. Dan bukan berarti ketika pas misalnya saudara sudah daftar, kemudian 100 orang, waduh udah 100 orang, ya kalau gitu saya udah 100 kesekian, saya nggak daftar. Saudara nggak apa-apa, daftar saja semua begitu. Nanti bukan berarti kita hanya lakukan ibadah satu kali, tidak. Kalau nanti lebih gitu ya, gereja akan adakan ibadat yang kedua. Nah, supaya informasi lebih cepat gereja terima, kita tahu siapa saja yang mau ibadat dan tidak memungkinkan dengan jumlah yang besar itu, secepat mungkin gereja akan mencari pemain musik. Itu tujuannya ya. Bukan tujuannya membatasi saudara, dibatasi hanya sekian, enggak. Jadi kalau ada banyak, puji Tuhan ya. Ada sampai 200, puji Tuhan. Ya, kita akan buka ibadat yang kedua. Dan kami gereja berusaha untuk mencari solusi bagaimana menyediakan pemain musik. Itu tujuan gereja ya. Jadi jangan salah persepsi ya. Oke, itu semua nggak mungkin kan. Kalau misalnya kita ingin beribadah terus kita menghalang-halangi, nggak boleh juga ya. Jadi kami gereja ingin menyiapkan, ya kalau memang padat pada banyak
yang akan beribadah, kita akan berusaha mencari tenaga pemain musik, begitu. Oke? Dan saudara kekasih, yang saudara juga mungkin punya talenta, artinya kemampuan, bakat untuk main musik, saudara bisa isi juga formulir di gereja, tetapi dengan catatan, ingat saudara, tidak semua yang saya ingin melayani di musik kemudian tiba-tiba jadi main musik. Tidak, mereka harus ikuti kelas pemuritan dulu, latihan dulu. Kita akan seleksi latihannya baik apa enggak gitu loh. Tepat waktu enggak, suka bolos apa enggak, datangnya terlambat apa enggak. Karena pemain musik yang di sini bukan cuma bisa main musik, tetapi komitmennya pun kita lihat gitu loh. Ya, kesungguhan, kerinduannya kita lihat seperti itu. Jadi kenapa anak saya misalnya sudah latihan tapi kok nggak main-main gitu ya. Ada sesuatu yang memang masih kita siapkan, bukan hanya skillnya, tetapi juga kesungguhan hatinya, kesiapan dia untuk melayani, begitu ya. Jadi yang daftar nggak selalu saya udah latihan kemudian minggu besok harus main, enggak. Ya harus ikut pemuritan, seperti itu. Nanti ketika pas kita anggap dia siap, baru kita buat kelompok-kelompok kecil lainnya, seperti itu ya. Jadi saudara kekasih, kita buka juga untuk siapa yang bisa main musik. Saudara bisa daftarkan diri, tetapi harus komitmennya ikut latihan dulu. Latihannya pun nggak boleh telat. Ya, saudara perlu tahu bahwa pemain tamborin, singer, leader, semua pemain musik yang telat, saya hanya kasih telat 5 menit. Telat 6 menit, sorry, nggak bisa main musik ya. Jadi walaupun kita butuh pemain musik, mereka telat, sorry, tidak main. Saya ingin bukan cuma kita punya skill, kemauan, tetapi untuk ketaatan, keseriusan nggak ada. Saya nggak mau begitu. Kalau untuk mencari pemain musik yang handal, yang bagus, kita bisa bayar kok. Cari aja pemain musik keluar, suruh main, gampang. Ya, tetapi nggak cukup itu. Jadi pemain musik bukan hanya skill, tapi hati, rohaniannya siap untuk melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya itu mengundang hadirat Tuhan turun di atas puji-pujian. Kalau untuk hanya sekedar pemain musik, kita bisa bayar pemain musik dari orang dunia, suruh latihan aja lagu rohani, bisa ya. Tetapi bukan begitu. Kita tidak ingin seperti itu. Ya, gereja-gereja sekarang banyak yang begitu. Dia bayar pemain musik, artis-artis untuk main hanya sekedar bagus feeling. Tetapi ya selesai ibadat sini dia pindah ke gereja lain, pimpin pujian, setelah itu dia pindah lagi. Ya, mereka nggak pernah dengerin firman Tuhan. Bukan itu yang kita kejar. Oke, jadi bapak ibu yang punya anak-anak atau ibu bapak yang punya skill di situ dan rindu, daftarkan diri untuk masuk ke pemuritan. Setelah kita anggap siap, baru bergabung dengan pemain musik berikutnya. Yang berikutnya adalah, saudara kekasih, COVID-19 belum berakhir. Ya, saudara, COVID di kita sudah naik lagi. Yang tadinya di bawah 200, bahkan sempat di bawah 100 satu hari, penambahannya sekarang sudah 500 lebih karena kemarin Natal dan Tahun Baru. Jadi, dan kita bukan nakut-nakuti atau kita bukan tidak punya iman, tapi kita berjaga-jaga. Minimal prokes, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ya, kita lihat di berita-berita sekarang Amerika dan Prancis satu hari penambahannya 208.000 satu hari nih. Dan yang matinya pun ribuan. Jadi ini bukan main-main. Ini saudara jangan sampai wah ini adalah siasat ini itu dengan perang dagang, nggak usah mikirin gitu. Yang jelas penyakitnya ada. Kita berjaga-jaga, berwaspada. Amin. Ya supaya ini cepat keluar dari Indonesia lah. Supaya kita capek ya pakai masker ini. Apalagi yang nyanyi. Suruh saudara cuma sih, ya enggak, ini agak ringan, tapi yang nyanyi saya kesal saudara ya.
pakai injut. Oke, kita berdoa supaya cepat keluar dari Indonesia, amin. Kita bisa ibadat kalau minggu, tamborin, apa segala macam, dan latihan paduan suara, amin. Kita berdoa untuk itu ya. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, saudara kekasih. Ada apa-apa, sesuatu yang sudah tidak mengerti, saudara hubungi saya secara pribadi, ya. Tanya, oke, ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita berdoa juga untuk Bau Hombing yang hari ini sedang sakit, ya, supaya Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dia, amin. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian yang sudah disiapkan.